Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan materi sistem indera bagian yang ketiga. Jadi pada bagian yang pertama kita sudah membahas mengenai indera penglihatan dan juga indera peraba. Nah di part yang kedua kita sudah membahas tentang indera pendengaran. Nah pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas mengenai indera pengecap dan juga pembau. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Pertama, kita akan membahas mengenai indera pengecap, yaitu lidah. Nah, lalu apa saja sih fungsi lidah? Nah, yang pertama, fungsi lidah adalah sebagai indera pengecap. Nah, jadi kita bisa tahu rasa makanan itu karena kita memiliki lidah sebagai indera pengecap. Yang kedua adalah untuk membantu berkomunikasi. Lidah membantu kita bersuara, jadi tanpa adanya lidah kita tidak mungkin bisa mengeluarkan suara. Nah, yang ketiga adalah untuk membantu menelan makanan. Jadi, lidah itu kan bisa mengatur letak makanan. Selain itu, dia juga membantu mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Yang keempat adalah membantu menghisap cairan. Nah, ini contohnya pada saat bayi menyusui pada ibunya. Jadi, dengan adanya lidah, maka bayi itu akan lebih mudah menghisap air susu ibu ya dari puting ibunya. Lidah merupakan organ yang tersusun atas sekumpulan otot dan dilapisi oleh jaringan merah muda dan juga lembab yang disebut mukosa. Nah, lidah kita itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian anterior dan juga bagian posterior. Nah, anterior atau bagian belakang lidah ini terdiri dari sepertiga lidah. Jadi sepertiga lidah kita itu adalah bagian posterior, di mana bagian posterior ini tidak dapat digerakkan sehingga disebut juga sebagai akar lidah. Nah, akar lidah ini berfungsi untuk menempelkan lidah pada mulut. Sedangkan bagian anterior atau bagian depan ini menyusun 2/3 dari lidah kita. Nah, bagian ini dapat digerakkan secara bebas. Nah, terdiri dari dua bagian, yaitu badan lidah dan juga ujung lidah. Pada bagian anterior itu juga terdapat lipatan lidah yang disebut sebagai median lingual sulcus. Jika kita perhatikan dengan seksama, maka pada permukaan lidah itu terasa kasar karena mengandung ribuan benjolan-benjolan kecil yang disebut sebagai papila. Nah, terdapat 4 macam papila di permukaan lidah, yaitu yang pertama ada papila fungiformis, yang kedua ada papila filiformis, yang ketiga ada papila foliata, dan yang keempat ada papila circumvallata. Nah, papila-papila tersebut akan diselimuti oleh sel pengecap atau taste bud yang nantinya akan terhubung ke otak. Oke, sekarang kita bahas macam-macam papila ya. Jadi yang pertama tadi ada papila fungiformis. Nah, sesuai dengan namanya, papila fungiformis ini berbentuk seperti jamur. Nah, letaknya itu ada di sisi dan juga di ujung lidah. Warnanya itu merah muda dan mengandung 1600 taste bud atau kuncup pengecap. Yang kedua ada filiformis. Nah, filiformis ini terletak pada bagian depan lidah ya, jadi 2/3 dari depan lidah atau anterior. Kemudian berbentuk seperti benang. Papila filiformis ini sensitif terhadap sentuhan dan tidak mengandung taste bud. Yang ketiga ada papila foliata. Nah, papila foliata ini terletak di sisi belakang dari lidah. Nah, bentuknya itu seperti daun dan mengandung ratusan taste bud. Yang keempat ada papila circumvallata, merupakan papila yang terletak di bagian posterior atau sepertiga belakang lidah. Nah, papila circumvallata berbentuk bulat dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan papila-papila yang lain. Nah, mengandung 250 taste bud. Lalu bagaimana sih struktur dari taste bud atau kuncup pengecap? Nah, jadi bagian-bagian atau struktur dari taste bud itu yang pertama ada taste pore atau pori pengecap. Nah, taste pore ini berfungsi untuk masuknya molekul-molekul zat makanan. Yang kedua ada mikrofili atau disebut juga dengan rambut sel gustatory. Nah, mikrofili ini berfungsi untuk mengikat molekul zat makanan. Yang ketiga, ada sel gustatory yang berfungsi untuk mengenali stimulus kimia yang terdapat pada makanan.
Dan yang keempat, ada sel pendukung yang berfungsi untuk membantu sel gustatori. Nah, ini kemudian ada epitel yang berada di sekitar taste bud, dan ini adalah saraf gustatori atau saraf pengecap. Nah, kalian pernah nggak sih mendengar yang namanya peta rasa lidah? Nah, jadi kan berdasarkan peta rasa lidah, lidah kita itu kan dibagi menjadi bagian-bagian tertentu yang dapat merasakan makanan. Misalnya pada bagian tepi depan ya, jadi di pinggir-pinggir yang bagian depan, ini untuk merasakan asin. Terus waktu bagian depan juga itu masih bisa merasakan manis. Nah, kemudian di bagian samping itu asam. Di bagian tengah itu ada rasa umami atau gurih, dan di bagian belakang itu pahit. Nah, benar nggak sih bahwa lidah kita itu terbagi menjadi zona-zona atau bagian-bagian yang hanya bisa merasakan rasa tertentu? Nah, jadi berdasarkan peta lidah, seolah-olah itu kan lidah tadi memiliki area tersendiri ya, yang peka terhadap rasa tertentu. Nah, sebenarnya peta rasa lidah ini berawal dari sebuah eksperimen seorang peneliti Jerman bernama David P. Hanig. Nah, jadi Hanig ini melakukan penelitian untuk menguji ambang batas sensitivitas lidah. Jadi dia melakukan eksperimen untuk menguji ambang batas sensitivitas lidah. Nah, jadi dalam artikelnya, nah ini ya nama artikelnya. Nah, dalam artikelnya tersebut, Hanig menyimpulkan bahwa ada daerah tertentu pada lidah yang lebih sensitif terhadap rasa tertentu. Namun, bukan hasil penelitian Hanig sebenarnya yang salah, melainkan persepsi dari hasil penelitian Hanig tersebut yang salah. Peneliti yang kedua ada Edwin J. Boring tahun 1940. Jadi dalam salah satu bukunya yang berjudul Sensation and Perception in the History of Experimental Psychology. Nah, jadi dalam bukunya tersebut, Edwin menampilkan grafik dari penelitiannya Hanig. Nah, jadi grafik inilah yang salah ditafsirkan oleh Edwin. Nah, jadi kan bisa kita lihat nih ada pada grafik ini adalah bagian lidah. Bisa ujung lidah itu bisa merasakan pahit, kemudian ada asin, asam, dan juga manis ya. Jadi sebenarnya semua bagian itu bisa merasakan, tapi memang ada yang paling sensitif gitu ya. Nah, jadi bukan misalnya bagian ujung lidah itu hanya bisa merasakan manis saja atau asin saja, enggak ya. Jadi bisa merasakan semua, tapi memang ada rasa tertentu yang lebih dominan gitu ya. Kalau misalnya Edwin kan menyimpulkan seolah-olah setiap rasa itu ada di area tertentu saja gitu. Padahal berdasarkan penelitian Hanig memang ada perbedaan rasa pada area tertentu dari lidah. Namun nilainya itu kecil dan juga tidak signifikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peta rasa lidah itu tidak tepat ya. Nah, lalu bagaimana sih mekanisme kita dalam mengecap atau bisa merasa gitu ya? Nah, jadi pertama-tama, senyawa kimia yang ada pada makanan atau minuman itu terlarut dalam air liur. Bisa contoh ini berarti kan makan es krim ya. Nah, jadi senyawa kimia yang terdapat dalam es krim itu akan terlarut dalam air liur. Selanjutnya, senyawa kimia tersebut akan masuk melalui taste pore atau celah papila tadi ya, dan masuk ke taste bud. Nah, kemudian senyawa kimia akan menempel pada mikrofili. Selanjutnya akan terbentuklah impuls ya. Jadi impuls ini kemudian akan diteruskan ke saraf kranial nomor 7 yaitu fasial dan saraf kranial nomor 9 yaitu glosofaring menuju ke otak sehingga timbullah persepsi rasa di korteks gustatori otak. Nah, selanjutnya, kalian pernah nggak sih merasakan sensasi panas pada saat makan makanan pedas? Contohnya saat kalian makan sambal gitu ya. Kenapa sih kita bisa ngerasain panas? Nah, jadi hal tersebut dikarenakan di dalam cabai itu terdapat senyawa capsaicin. Nah, jadi senyawa tersebut akan masuk ke dalam mulut. Nah, saat capsaicin itu masuk ke dalam mulut, capsaicin itu akan terikat dengan reseptor panas yang terdapat di dalam lidah dan akan diteruskan sebagai sensasi panas ke otak. Jadi sebenarnya bukan panas, tapi itu hanya sensasi saja. Hal ini juga terjadi pada saat kita lagi makan sesuatu yang mengandung min. Jadi saat kita makan makanan yang mengandung min, itu kan kita merasakan sensasi dingin ya. Nah, itu bukan sebenarnya terjadi penurunan suhu, bukan ya. Jadi saat kita makan makanan yang mengandung min, misalnya contohnya kita saat makan permen min, nah itu kan kita bisa ngerasain dingin ya. Itu dikarenakan dalam permen min itu kan terdapat mentol. Nah, jadi kandungan mentol itu saat masuk ke dalam mulut, maka saluran ion pada TRPM8 atau TRIP8 akan terbuka.
Nah, jadi mentol itu membuat saluran ion pada TRPM. Jadi TRPM itu reseptor untuk dingin ya, akan terbuka. Yang menyebabkan TRPM akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga muncul sensasi dingin. Jadi karena ada impuls dingin ya, sehingga kita jadi dibawa ke otak dan merasakan dingin. Padahal sebenarnya nggak ada dingin atau nggak ada perubahan suhu gitu ya. Lalu pernah nggak sih kalian itu jadi teringat seseorang saat makan? Nah, jadi saat kita makan makanan, ternyata makanan itu juga bisa mempengaruhi emosi dan ingatan kita. Nah, jadi sebagai contoh ya, ketika kita makan opor ayam, misalnya kita tuh teringat hari raya gitu ya, teringat hari lebaran, atau kita jadi keingat sama ibu kita. Nah, itu dikarenakan stimulus kimia yang terdapat dalam makanan, itu selain dipersepsikan ke otak, ya ke korteks otak, juga akan dipersepsikan di sistem limbik, yaitu amigdala dan hipokampus. Nah, jadi amigdala ini kan yang berkaitan dengan emosi, nah sedangkan hipokampus itu berkaitan dengan memori. Misalnya kalian lagi makan sesuatu, terus tiba-tiba kalian nangis atau teringat seseorang. Nah, itu dikarenakan makanan itu juga dipersepsikan di amigdala dan juga hipokampus yang berkaitan dengan emosi dan juga memori. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gangguan yang bisa terjadi dalam indera pengecap. Yang pertama ada hipogusia, yaitu penurunan kemampuan indera pengecap. Kemudian yang kedua ada agusia, yaitu kehilangan kemampuan indera pengecap secara total. Nah, ini biasanya disebabkan karena infeksi, kemudian itu juga bisa disebabkan karena kekurangan nutrisi, efek samping dari suatu obat-obatan, atau ini juga merupakan satu gejala dari penyakit COVID-19. Kemudian ada dysgeusia, yaitu kondisi di mana terjadi perubahan persepsi rasa, sehingga misalnya awalnya rasa itu normal, jadi terasa semuanya itu asam atau pahit, manis, asin, tengik, ataupun terasa seperti metalik atau logam. Dysgeusia ini bukan kondisi medis yang serius, tapi bisa mempengaruhi selera makan. Karena misalnya harusnya kan normal ya bisa merasakan semua rasa, nah tiba-tiba semuanya tuh rasanya jadi asin. Nah, itu kan otomatis mempengaruhi selera makan kita ya. Dysgeusia ini bisa disebabkan karena efek dari merokok, kemudian GERD atau juga dari COVID-19. Kemudian yang keempat ada aliagusia, yaitu kondisi di mana terjadi distorsi rasa sehingga merasa aneh terhadap rasa tertentu. Jadi harusnya tuh merasakan normal, nah ini tiba-tiba rasanya tuh semuanya aneh gitu ya. Yang kelima ada pantogusia, yaitu terjadi halusinasi terhadap rasa tertentu. Jadi seolah-olah tuh kita merasakan rasa tertentu, misalnya tiba-tiba jadi merasakan asin, padahal sedang tidak makan apa-apa gitu, tapi tiba-tiba merasakan rasa tertentu. Nah, jadi kayak ada halusinasi rasa. Selanjutnya ada indera pembau atau hidung. Oke, berikut ini adalah struktur hidung sebagai indera pembau. Jadi ketika kita menghirup udara, nah itu maka molekul kimia yang terdapat pada makanan, sebagai contoh di sini ada dari buah durian ya. Jadi molekul kimia yang ada dalam buah durian itu akan menguap dan terhirup saat kita menghirup udara ya. Jadi saat kita bernafas, molekul kimia tersebut kemudian akan masuk melalui lubang hidung, kemudian ke rongga hidung, dan lalu masuklah ke konka nasal. Nah, di konka nasal ini, kalau kita perbesar, bentuknya akan seperti ini ya. Jadi, terdapat yang namanya epitel olfaktori, lamina propria, lempeng cribriform, dan struktus olfaktori. Jadi, hidung kita itu mengandung 4 struktur seperti ini ya. Oke, struktur yang pertama itu tadi ada epitel olfaktori. Epitel olfaktori itu terdiri dari beberapa sel lagi. Yang pertama ada sel olfaktori. Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi di ujung dari sel olfaktori itu nanti akan terdapat silia atau rambut-rambut. Sel olfaktori berfungsi untuk menerima stimulus bau. Jadi bau atau molekul zat kimia yang dilepaskan oleh makanan ataupun benda-benda ya. Nah, itu akan ditangkap oleh sel-sel olfaktori. Nah, jadi yang menangkapnya itu adalah silia terlebih dahulu ya. Kemudian diteruskan ke sel olfaktori. Nah, kemudian yang kedua ada sel pendukung. Nah, ini berfungsi untuk menyokong sel-sel olfaktori. Yang ketiga, kemudian ada sel basal yang nantinya bisa berdiferensiasi menjadi sel pendukung. Selanjutnya, di atas epitel olfaktori itu terdapat yang namanya lamina propria. Nah, ini ya lamina propria. Nah, lamina propria ini nanti akan menghasilkan mukus atau lendir.
Selanjutnya, di atas lamina propria itu terdapat tulang-tulang berpori yang menghubungkan epitel olfaktori dengan struktus olfaktori. Nah, itu disebutnya sebagai lempeng cribriform. Selanjutnya ada struktus olfaktori. Nah, jadi struktus olfaktori ini di dalamnya terdapat bagian yang menggembung yang disebut sebagai bulbus olfaktori. Nah, jadi bulbus olfaktori ini merupakan tempat pertemuan ya antara sel-sel olfaktori, nah ini dengan sel reseptor. Nah, struktus olfaktori ini nanti akan memanjang hingga ke otak. Jadi nanti molekul kimia kan tadi terlarut dalam lendir, kemudian ditangkap oleh silia, kemudian ke sel olfaktori, ke lamina propria, kemudian ke lempeng cribriform, baru ke struktus olfaktori. Nah, di sini ada sinapsis ya, pertemuan antara si sel olfaktori dengan reseptor olfaktori dan kemudian akan diteruskan hingga ke otak. Lalu bagaimana sih mekanisme kita dalam membau? Bagaimana kita bisa mencium wangi bunga mawar gitu ya, atau buah durian tadi ya. Nah, jadi mekanismenya seperti ini ya. Jadi ketika kita menghirup udara, nah maka senyawa kimia yang terdapat di dalam bunga mawar itu kan akan menguap ya dan akan masuk ke rongga hidung ya. Jadi tadi melalui lubang hidung ke rongga hidung lalu ke konka nasal. Jadi senyawa kimia tersebut kemudian akan terlarut di dalam lendir. Nah, seperti ini ya. Jadi senyawa kimia yang masuk ke rongga hidung tadi kemudian terlarut di dalam mukus atau lendir, diterimalah oleh silia dari sel-sel olfaktori, kemudian sehingga terbentuklah impuls. Nah, impuls ini kemudian akan diterima oleh saraf-saraf olfaktori menuju bulbus olfaktori. Ya, jadi bulbus olfaktori itu kan bagian dari struktus olfaktori yang di dalamnya terdapat saraf-saraf olfaktori. Kemudian oleh saraf olfaktori, impuls tadi kemudian akan dibawa ke otak sehingga timbullah persepsi bau. Nah, ingat ya, jadi reseptor untuk senyawa kimia itu berbeda-beda ya. Jadi misalnya kan di sini molekulnya bentuknya bermacam-macam ya. Maka reseptor atau yang menerima molekul zat ini juga berbeda-beda gitu ya. Bau selain dipersepsikan di otak, juga dipersepsikan pada sistem limbik, yaitu amigdala dan juga hipokampus. Nah, persepsi bau pada amigdala itu mempengaruhi emosi kita. Sebagai contoh, saat kalian pulang sekolah, tiba-tiba kalian mencium aroma masakan ibu kalian, dan itu adalah masakan yang kalian suka. Nah, terus kalian jadinya senang gitu kan ya. Nah, jadi bau itu juga bisa mempengaruhi emosi kita. Jadi bisa positif atau bisa juga negatif. Nah, kalau negatif, contohnya nih, kalian di kelas, tiba-tiba ada yang kentut. Nah, akhirnya kalian jadi bete gitu ya, jadi kesel karena mencium bau yang tidak sedap tersebut. Nah, ini jadi emosi negatif ya. Jadi bau tersebut bisa mempengaruhi emosi kita baik positif ataupun negatif karena bau itu dipersepsikan dalam sistem limbik yaitu pada amigdala. Selain dipersepsikan di amigdala, bau juga dipersepsikan pada hipokampus. Nah, jadi hipokampus ini berkaitan dengan memori. Jadi contohnya saat kalian mencium wangi bunga mawar, kalian jadi teringat teman kalian atau orang yang spesial di dalam hidup kalian ya. Misalnya karena sering diberikan bunga mawar, nah kalian jadi setiap mencium wangi bunga mawar, jadi kalian teringat dengan seseorang tersebut. Lalu apa sih hubungan indera pengecap dengan indera pembau? Nah, jadi ternyata ada ya hubungan antara indera pengecap dan indera pembau. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa indera pengecap dan indera pembau itu sama-sama menerima stimulus yaitu senyawa kimia. Jadi sama-sama stimulusnya itu berupa senyawa kimia. Dan reseptornya itu berupa kemoreseptor. Nah, bedanya kan kalau misalnya indera pengecap kan kemoreseptornya berupa sel-sel papila, sedangkan indera pembau adalah sel olfaktori. Nah, jadi saat stimulus kimia itu berupa bau, nah jadi stimulus kimia yang berupa bau itu kan akan diterima oleh hidung, nanti akan menuju ke korteks olfaktori dan timbullah persepsi aroma. Nah, sedangkan stimulus kimia berupa zat terlarut saat kita makan, itu akan diterima oleh lidah, kemudian menuju ke korteks gustatori dan timbullah persepsi rasa. Jadi kalau misalnya kimia dari bau kan jadi aroma, sedangkan kimia dari zat larut yang ada pada makanan ya itu akan menjadi persepsi rasa.
Selanjutnya, informasi aroma dan juga rasa akan diteruskan ke bagian orbitofrontal otak dan timbullah persepsi cita rasa, flavor gitu ya. Jadi sebagai contoh, nah kita tuh misalnya rendang. Kan kita tuh bisa merasakan rendang itu ada cita rasa rempah-rempahnya dan ada bau khas dari rempah-rempah ya. Nah, jadilah kalian tahu oh ini tuh rendang. Nah, itu dari aroma dan juga rasanya. Sehingga tadi terbentuklah suatu cita rasa yaitu cita rasa rendang tuh seperti itu khasnya gitu ya. Contoh lain, hubungan antara indera pengecap dan indera pembau, yang pertama adalah saat kita sedang flu. Nah, jadi saat kita sedang flu, itu kan biasanya rasa makanan menjadi hambar ya. Kok bisa? Nah, itu dikarenakan saat kita sedang flu, itu produksi mukus atau lendir di hidung itu kan berlebihan. Nah, hal tersebut akan menghambat proses pengikatan stimulus kimia oleh reseptor, yang menyebabkan persepsi rasanya itu jadi berkurang. Makanya kita ngerasain rasa makanan itu jadi hambar. Contoh yang kedua, hubungan antara indera pengecap dengan indera pembau adalah saat kita mencium wangi masakan ya. Nah, jadi misalnya kalian mencium wangi masakan yang kalian suka, nah tiba-tiba kalian tuh kan kayak ngiler ya, ngeluarin air liur. Hal tersebut dikarenakan stimulus berupa bau itu juga dikirim ke batang otak yang menyebabkan sinyal kimia dikirim juga ke kelenjar ludah sehingga kita tuh jadi memproduksi air liur. Jadi pas kita mencium bau, air liur juga diproduksi gitu ya. Dan yang terakhir, contoh hubungan indera pengecap dengan indera pembau adalah misalnya saat kita sedang sakit ya. Nah, jadi biasanya saat kita sakit, itu kan biasanya kita ngerasain makanan itu jadi pahit ya. Nah, itu kenapa? Karena tubuh kita itu saat kita sakit secara alami akan melepaskan protein inflamasi. Nah, jadi sebenarnya protein inflamasi ini akan secara otomatis dikeluarkan oleh tubuh kita untuk meredakan peradangan ataupun membantu proses pemulihan. Tapi pelepasan protein tersebut menyebabkan protein inflamasi itu akan menempel pada reseptor pahit di taste bud. Nah, sehingga kita tuh jadi ngerasain pahit gitu ya. Oke, berikut ini adalah beberapa gangguan yang bisa terjadi pada hidung ya. Yang pertama, misalnya ada polip, yaitu jaringan lunak yang tumbuh di bagian dalam dari saluran hidung. Kemudian ada sinusitis, yaitu peradangan pada dinding sinus yang umumnya ditandai dengan hidung tersumbat dan nyeri di area wajah. Kemudian yang ketiga ada rinitis, yaitu peradangan pada selaput lendir yang ditandai dengan bersin dan hidung tersumbat. Gangguan indera pembau yang keempat ada dinosmia, yaitu selalu mencium bau yang tidak sedap. Nah, ini dapat disebabkan karena gangguan pada hidung, seperti terjadi infeksi pada sinus atau kerusakan parsial pada saraf olfaktori. Nah, kemudian yang kelima ada anosmia, yaitu hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Anosmia ini dapat menyebabkan seseorang jadi kurang menikmati suatu makanan, sehingga anosmia ini dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan yang berdampak pada penurunan berat badan. Nah, anosmia ini bisa disebabkan karena misalnya gangguan flu berat, atau misalnya juga karena infeksi rinitis. Anosmia ini dapat disebabkan karena penderitanya itu mengalami flu berat, infeksi rinitis ataupun sinusitis, atau anosmia ini juga bisa diderita oleh penderita COVID-19. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai sistem indera bagian yang ketiga, yaitu indera pengecap dan juga indera pembau. Semoga kalian jadi makin paham dengan sistem indera. Nah, dan jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.